terkait dengan tema kita, dengan ridha hati tetap lapang, kebahagiaan akan mudah diraih. Ketahuilah, sukses dan bahagia dua hal yang berbeda. Sukses ukurannya materi, jabatan, rumah yang bagus, pangkat, mobil yang mewah, deposito yang banyak, gelar yang disandang. Sukses dia duniawinya, sukses dia dalam meraih cita-citanya. Sudah pastikah bahagia? Belum tentu. Karena bahagia ukurannya hati. Syukur ketika diberi sukses juga bahagia. Banyak orang bahagia namun dia tidak sukses secara materi. Oleh karenanya, yang dimaksud dari tema ini adalah dengan hati ridho kita akan tetap lapang, kebahagiaan mudah diraih. Mustahil kebahagiaan yang letaknya di hati akan kita gapai kalau kita tidak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengulang-ulang pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap-siaplah, hidup ini resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, stres, depresi. Kalau dalam hidup ini tidak ridho atas takdir Allah dan tak pandai mensyukuri atas karunia-Nya, dengan demikian kita akan tidak stres hidup ini. Ketika kita menderita, kita tetap tersenyum karena hakikatnya kita tahu ini pasti yang terbaik. Karena hakikatnya kita yakin akan firman Allah, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, namun itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwasanya Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Orang yang ridha dia terima, pasti ini yang terbaik. Allah al-adil, Allah maha adil, Allah al-hakam, Allah maha bijaksana. Dengan demikian orang yang ridho hatinya akan lapang, maka dia tidak melihat hasil akhir dari yang ditargetkan. Dia tidak melihat apakah hatinya tersakiti atau tidak. Karena pada hakikatnya ketika ada orang yang menzaliminya, ketika ada orang yang menyakitinya, ketika ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkannya, ketika reaksi seseorang kurang suka padanya, siapa yang menggerakkan itu semua? Dia langsung tidak mau, dia berputar-putar pada gerbang akalnya. Orang yang ridho, dia akan segera membuka gerbang hikmah pada dirinya. Oh, boleh jadi tiada mengapa aku difitnahnya, tiada mengapa aku dizoliminya, tiada mengapa aku dilakukan tidak adil. Pada hakikatnya mereka tergerak pun hatinya. Allah ya mukallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang memutar balikan hati. Dengan demikian orang yang ridha, dia pandai menyikapi baik untuk dirinya, untuk rumah tangganya, untuk persahabatannya, merespon segala sesuatu karena sudah masuk ke dimensi hakikat, masuk ke gerbang hikmah. Dia hanya pandai mengambil hikmahnya, dia tetap tersenyum. Dan ketika diberi kekayaan, ya Allah, ini semua darimu ya Allah. Cerminannya adalah hadza min fadli Rabbi. Seperti halnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ini karunia dari sisimu. Atas karunia yang kau berikan, pangkat, jabatan, harta yang melimpah, aku takut ya Allah yang dengannya aku semakin tambah syukur atau kufur. Targetnya
jaya, targetnya kaya, targetnya suksesnya untuk kebahagiaan hatinya. Dia selalu mendambakan nilai yang hakiki, yaitu sebuah kebahagiaan, karena tidak ada sedikit pun orang yang ridha. Dia sudah pasang dirinya, dia adalah hamba Allah yang hakikatnya hamba hanya dua saja. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah, berhasil ini dari-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Yang namanya hamba tergantung bagaimana tuannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba fakir, tiada memiliki sesuatu. Saat diberikan aneka karunia nikmat, dia syukuri. Saat harapannya belum tercapai, dia tetap tersenyum. Ridho otomatis sabar menghiasi dirinya, dan syukur menjadi jiwa kesehariannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Semogalah di dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini yang tak luput dari aneka ujian, karena memang Allah dalam skenario menjadikan kita sebagai hamba Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa ini semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diketahui oleh Allah bagimu, untukmu. Allah agar tahu yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak hartanya, bukan yang hebat jabatannya, bukan yang luar biasa top popularitasnya. Yang terbaik amalnya dalam arti akhirnya semua yang dilakukan diniatkan lillah, karena Allah, billah dengan izin Allah, fillah di jalan Allah. Orang yang ridha ma'allah selalu merasa bersama Allah. Solusinya agar kita bisa ridha dan bahagia hati ini, yang pertama adalah zikrullah. Kita harus selalu terpaut hati pada Allah, lahir dari sebuah kesadaran yang termudah adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapanpun dimanapun menghujam di batinnya, penuh kesadaran dihadirkan. Tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Pada hakikatnya, kenapa dia berbuat seperti ini pun hakikatnya digerakkan oleh Allah. Ketika mata, telinga, rasa Allah, 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 bukan lagi dia berputar dalam dimensi logikanya. Allah, Allah. Kau takdirkan hamba memiliki istri si fulan, alhamdulillah. Kau takdirkan hamba seperti ini, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Sehingga masuklah setiap hari, setiap saat, karena hatinya terpaut pada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Apapun yang terjadi, Allah, 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 Allah. Dia tetap tersenyum. Yang terindah hidupnya adalah selalu bersama Allah. Lapang, alhamdulillah. Sempit, dia tetap ridho, sabar, pasrah, tawakal pada Allah. Ikhtiarnya tetap maksimal. Akhirnya yang kedua, selain dia melaksanakan yang wajib-wajib, orang yang akan mendapatkan ridho dan hatinya bahagia, dia yakin bahwasannya selain yang wajib, dia perbanyak amalan-amalan sunnah. Asyik dia, nikmat dia orientasinya sudah Allah, dia tujuannya sudah Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semogalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang kita panjatkan sebagai penutup khutbah ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika
min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keridhaan-Mu ya Allah, dan juga surga-Mu, dan hindari kami dari jerat api neraka. Kalau Allah berikan kita ridho, kita pun senantiasa menyikapi hati ini dengan nyaman apapun yang terjadi untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia, bahkan dunia. Kita tetap tersenyum memandang semuanya, karena hakikatnya semua dari Allah. Kita mohon bukan hanya keridhaannya, kita mohon surganya, surga dunia, kedamaian di hati. Kita mohon terhindar dari jerat api neraka, neraka dunia, resah, gelisah, gundah gulana, seolah tak mensyukuri, tak ridho atas takdirnya, dan menjelma nanti di alam kubur dengan buah ridha Allah pun ridha, lapang kubur. Menjelma nanti di negeri akhirat, orang yang mendapatkan keridhaan Allah hatinya tenang. Sebagai penutup dari khutbah ini, dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, kembali semua kepada Allah radiyah. Harus ridho, harus lapang mardiyah. Allah turunkan keridhaannya, Allah pun mendapatkan sebuah hal yang istimewa dari kita, memberikan keridhaan pada kita. Kita pun seperti itu. Maka wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Inilah yang disebut hamba, kembali kepada Allah, ridha atas takdirnya, Allah turunkan keridhaannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, surga dunia, kebahagiaan di hati. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina